Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Puspitasari dari kelas HIS 3I dengan NIM 202111322. Di sini saya akan menjelaskan bab 13 tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. A. Konsep formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Juhaya S. Praja menegaskan bahwa pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Begitu pula halnya pemikiran Joseph Sahed tentang hukum Islam tidak terlepas dari ketiga sumber hukum Islam tersebut. Dalam demikian, istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Hal ini ditunjukkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122, yang berarti agar mereka memperdalam pengetahuan dalam urusan agama. Juga disebutkan para ulama fuqaha. Dapat diringkas bahwa istilah fikih mengandung 2 pengertian. Yang pertama, fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syara' yang praktis atau berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta disimpulkan dari keduanya apakah dipelihara beserta dalil-dalilnya atau permasalahannya saja. Yang kedua, fikih adalah kumpulan hukum Islam. 5 perbedaan antara syariat dan fikih. Yang pertama, syariat berarti sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih tersebut berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Kedua, kesamaan syariat dengan fikih terkait pada hasil ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Ketiga, syariat bersifat umum dan universal. Keempat, ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkannya tanpa mengenal ruang dan waktu. Ada 2 dimensi yang memahami hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari yang maha suci, maha sempurna, dari maha benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran hukum karena bersumber dari maha suci dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Yang kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, bukan Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kebangsaan dan pendekatan muqasid. Dengan demikian, sejalan dengan pendapatan-pendapatan di atas, tampak terjadi mata rantai antara fikih dan syariat. Oleh karena itulah dapat dipahami bahwa syariat adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum, sementara fikih merupakan upaya untuk memahami ajaran tersebut. Demikian, fikih cenderung sebagai konsep fungsional. Akan tetapi, dalam perkembangan terakhir, fikih dipahami oleh kalangan usuliyah sebagai hukum praktis hasil ijtihad. Dengan demikian telah terjadi penggeseran konsep fikih dari konsep fungsional menjadi konsep konstitusional. Meskipun demikian, terlepas fikih memiliki 2 konsep tersebut, pada dasarnya ia merupakan mata rantai dengan syariat yang berdimensi teologis. Menurut ilmu hukum terdapat berbagai makna. Sujarna Suekanto dan Mustafa Abdullah
merumuskan hukum dengan 91. Hukum adalah ilmu atau pengetahuan. 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. 3. Hukum dalam arti kaidah atau norma. 4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. 5. Hukum dalam arti keputusan pejabat. 6. Hukum dalam arti petugas. 7. Hukum dalam arti proses pemerintahan. 8. Hukum dalam arti perilaku teratur dan ajak. 9. Hukum dalam arti nilai-nilai. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan di muka, saya berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Sebaliknya pula, penerimaan praktik-praktik adat dapat pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam rangka pemikir hukum Islam. Hukum sakral haruslah mampu menghadapi perkembangan-perkembangan baru dalam semua bidang kehidupan. Persoalan lainnya adalah tentang sumber hukum yang merupakan persoalan polemik antara ahli ilmu tasawuf dan ahli fikih. Sumber hukum Islam yang hakiki adalah Allah. Al-Quran bukan sumber hukum, tetapi dalil hukum. Pendapat ini saya ungkapkan karena saya khawatir kalau Al-Quran dijadikan sumber hukum akan melahirkan kecenderungan adanya pengabaian terhadap eksistensi Allah. Pandangan ini sebenarnya lebih bersifat teologis. Dengan demikian, terdapat 3 terma yang berhubungan dengan Al-Quran sebagai dalil hukum. Allah sebagai sumber hukum. Allah berfirman tanpa suara dan tanpa huruf sebagai madlu dari mushaf Al-Quran yang beredar di masyarakat yang ditulis dengan suara dan huruf adalah dalil hukum. Apabila terpaksa kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum, yang dimaksud sumber di sana dalam arti majasi. C. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam, penulis menggunakan beberapa pendekatan. Juhaya S. Patajaya menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam istilah adalah bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut. Pendekatan teologi, filsafat atau filsafat hukum Islam, pendekatan sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Dengan demikian, filsafat hukum Islam memiliki objek baik tertulis maupun praktis. Objek teoretis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam, meliputi 1. Prinsip-prinsip hukum Islam. 2. Dasar-dasar dan sumber hukum Islam. 3. Tujuan hukum Islam. 4. Asas hukum Islam. 5. Kaidah-kaidah hukum Islam. Sementara objek praktis filsafat hukum Islam meliputi jawaban ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mengapa manusia melakukan amalah? Mengapa manusia harus dituntut oleh hukum Islam? 2. Mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat?